Karena ular datang ke tempat kita, ke lingkungan kita itu cuma cari makan, bukan yang lain. Bukan mau neror kita, gigit kita atau apa. Dikirimi mana? Saya pernah mas gitu mas dulu mas. Oh, dikirimi? Keceplosan ya mas. Rumah saya dimasukin ular mas. Oh, malah dikoleksi yo. Iya. Balik lagi di Kemintar, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bersama saya kan Sujatmiko, pengen ngasih kabar bahagia buat lur-lur KB, ngerti gak? Kemis prai maneh. Mei ini prai ini wage bro. Tanggal 26 Mei 2022 libur kenaikan Isa Al-Masih, Febos memberikan kalian diskon yang besar 70%. Selected item bisa dapat device, liquid ataupun aksesoris dengan diskon sing ngawur iku mau 70% bro. Langsung aja pas prai-prai tanggal abang nang Vapers di seluruh Jawa Timur atau di Jakarta. Vapers memang teman terbaik semua Vapers. Nah kali ini Kemintar didatangi salah satu kru ya mas ya? Apa tim? Apa konco? Member. Gokil. Member JKT48. Member dari Dream Team di kelompok Mas Panji ya? Ya. Panji Petualang. Siapa ya Mas? Banyak banget, ada 20 member. Mas Panji. Terus Irfan Hakim. Alsyad. Oke, sing wingi sempat rame ya. Rame sampai sekarang mas. Sampai sekarang. Neng Twitter saya dibahas terus. Sampai sekarang masih bahas. Wow. Terus di grupnya juga rame, di grup saya mas. Bahas itu. Ya namanya orang suka nggak suka kan pasti ada mas. Ya haters pasti nemu aja celahnya kan. Yang rame di grupnya, saya kenal sih. Sama jalan ke sopo. Halo, saya Dika. Dika, anggota dari Dream Team. Iku mau dari ono ngomong sangar iki, ono mas-mas iki. Mas-mas biasa dengan ulo. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Dika ini anggota dari Dream Team yang notabene ku isinya tentang alam. Ular. Ya, Enggak, kalau saya sih ular. Jadi di teman-teman Dream Team itu udah ada spesialisnya masing-masing, udah ada bidangnya masing-masing. Kalau saya ini di ular piton. Oke. Nah, karena basic saya ini, selain saya ini seller, saya juga hobi, saya juga ekspor impor mas. Wih, jualan juga mas saya. Berarti breeder juga? Saya breeder juga, seller, ekspor impor, hobi juga mas. Iku kan semua kegiatan sing apa ya, praktisi loh, praktis. Aku yakin sampean ben ono pendidikan iki mas, basic mas? Enggak ada mas, otodidak mas ini. Nol ya? Nol. Bener-bener belajar sendiri? Bener-bener belajar sendiri. Iki maksudku Kemintar adalah orang sing menemukan kepandaiannya sendiri ngono. Iki kan spesifik ilmu nih mas. Aku wong biologi mas, tapi gawe breeding ya kurang tentu iso kan? Oh iya. Iya kan, aku loh. Tapi masih sing nggak ada basic loh, ulo ning itu. Padahal ini mau bikin kejutan sampean mas. Aku wis terus mau sampean lebokno mosok ya aku sih terkejut ae. Susah nggak belajar breeding? Sebenarnya semua itu berawal dari hobi mas. Jadi dari hobi itu kita bisa ngembangin semuanya. Oke. Bahkan apapun kita pasti cari tahu. Karena Bagaimana kepo cara. ya? Iya betul, karena kepo. Jadi breeding ular itu sebenarnya gampang-gampang susah. Susahnya itu kenapa? Pada saat kita kawinkan, dia itu belum tentu mau sama jodohnya. Saat kita mau belikan jantan atau betina ya, kita punya betina, kita belikan jantan, itu belum tentu dia itu mau kawin mas. Oh, gitu. tetap milih-milih ya bibit-bibit. Itu fase susah yang pertama. Oke. Ya, jadi Kak, sampean download Tinder. cocok mas. Gampang suampe lo. Oke, wes ketemu itu susah wis. Nah, kalau kita udah dapetin, pertama. ke fase pertama kita udah lewatin. Ada juga fase kedua. Jadi dia kawin itu belum tentu hamil mas. Gitu. Iso emang tuh neng Jopo ya. Mungkin di perut. Teretang gulu kan? Iya iso. Pemenang ulo kan gulu kabeh kan? Bisa ya benar. Teratnya pasti nang gulu dong. Bisa, biasanya di atas perut. Melumah ulone. Gini mas, iku mau kan belum tentu kawin ya. Lek misalnya gak cocok beli pejantan lagi. Harus beli pejantan dan jenis yang sama yang kita mau bikin seperti apa. Larang dong. Pasti mas. Oke, lanjut kesulitan pertama, tidak tentuan. Kesulitan kedua, belum tentu hamil. Biasanya apa? Karena mandul atau ya bisa juga ya, karena mandul. Kurang subur lah ya. Terus ada kesulitan lagi nggak? Ada fase ketiga. Jadi fase ketiga kesulitan ular itu setelah kita udah dapat jantan betina yang pas, habis itu kawin, dia nggak bertelur. Kan nggak jadi hamil.
Jadi udah bener-bener kelihatan hamil, kita ronsen, kita bawa ke dokter, udah bener ada telurnya, tiba-tiba hilang. Lu, kok iso? Sama seperti manusia mas. Itu biasanya ada bakteri apa gitu loh di dalam. Dimakan? Nggak dimakan. Jadi bakteri itu yang ngerogoti janinnya, yang iya dimakan bakteri janinnya. janinnya. Dimakan Habis telur. entek. Habis. Gitu. Berarti otomatis gagal itu kehamilannya. Dan apakah dia bisa hamil lagi itu? Bisa. Bisa lagi kita ya coba sama? tahun depan lagi. Jadi kawinnya ular itu, sesi kawinnya ular itu 1 tahun itu 1 tahun 1 kali. Jatahnya dia untuk Kawin. apa ya? Musim kawinnya 1 musim tahun. kawinnya ya. Iku gini mas, ular kan ovovivipar ya. Apa semuanya ovovivipar? Enggak. Ada yang nelur gitu ada? Nelur ada, beranak langsung ada. Oh. Nelur ada, beranak langsung ada. Berarti kan setahu kan telurnya di sini, terus di dalam, terus baru ngelahirin gitu. Ngeluarin anak. Itu biasanya ular boa. Tapi kalau ular piton seperti ini, nah ini ular piton reticulatus namanya. Jadi dia itu bertelur. Oke. Ngeluarin telurnya ya? Ngeluarin telurnya. Dan dia di ngeremi kayak ayam ngono kan? Iya, dirami. Dirami sama induknya. Iya. Jadi ular itu induk ular dia itu nggak makan bisa bertahan puasa nggak makan sampai 6 bulan. Anjir. Iya, jadi masa kawin dia sampai dia ngeluarin anak sampai ngeluarin telur, ngeluarin anak dia itu nggak makan. Poso ya? Jadi benar-benar jaga anaknya. Gokil. Tapi setelah anaknya lahir bodo amat ngomong kemana. Nah, Rioyoan ya, Dek. Ya, bener. Kan mari puasa suwe, Bro. Dan benar, iku bulan. sampai dapat ilmunya dari mana sih, Mas? Hobi itu terus kamu cari kemana? Hobi nih. Kok bisa sampai tiba-tiba suka ular gitu loh? Ya karena hobi. Karena ya Mimpi. seneng. Bukan ngimpi, Mas. Awalnya Wangsit ya? Iya, Enggak, wangsit Mas. ngono. Sampai mimpi cakotulo. Enggak, Mas. Kalau saya tuh ya saya bersyukur, terima kasih buat Tuhan. Enggak apa-apa, Mas. Saya dikasih hobi itu ular, Mas. Iya. Untung bukan cewek, Mas. Oh. Kalau cewek, Mas, kandang saya isinya cewek. Enggak, Mas, bercanda, Mas. Enggak. Jadi Temenan juga apa-apa sih, Mas? Oh, jangan lah, Mas. Karena lapor aku. Enggak, Mas. Jadi memang saya itu suka ular kenapa? Reptil. Saya bukan ular ya. Reptil. Kenapa? Berarti semua ini ya? Semua reptil ya. Karena perawatan reptil itu nggak susah-susah banget seperti perawatan hewan lainnya. Dia makan nggak tiap hari, Mas. Pupnya juga nggak tiap hari. Oh. Jadi pupnya dia itu Bedegelan lah iku. enggak, memang kayak gitu. Penisuk loh nek iso. Emang sih, Mas. Mamalia juga seperti itu. Ada Mamalia, sih reptil. mamalia. Reptil juga ada seperti itu, iguana, kura-kura dan lain-lain. Berarti jarang membersihkan kandang. Enak ya? Tapi jarang, Mas. Makannya yo jarang. Makannya jarang, tapi sekali makan habis-habis sih, Mas. Berapa? Mencet iki pasti makan Ini ya. makanya darat. Tikus putih yang gede. Oh, bukan muskulus Oh, ya? bukan. Yang gede lagi. Enggak, yang oh, gede lagi. oke. Itu namanya Terus rat. Jadi ular itu bisa makan 2 kali besar badannya. Nah, jadi Mas kira-kira kalau yang ini bisa makan marmut, Mas. Iya, Kalau yang itu ini rat, iya. marmut-marmut yang Marmut Guinea pig. kelinci Guinea pig. Oh, ini yang ini yang apa hijau kuning ini. Apa reticulatus ya maksudnya? Reticulatus. Anjir. Ini semua breeding atau Ada beberapa import. Ini import, kalau yang kuning itu saya breeding. Ini import import? Oke, sekarang tanya harga ya. Ini berapa, Mas? 9 juta. Sargo Mio second. Tapi kon gak iso numpak iki, Bro. Dinumpaki cycle skateboard ini, Mas, numpak ulo. Reticulatus impor. Kalau yang itu 35. Hah? 35. 35. 35 juta. Ya Allah. Sa Vespa, Bro. Vespa. Cakre, ya Allah, agak tahu dililit Vespa rek. 35 juta iki, Mas. 35 juta. Semua uang itu wis sampean bener-bener ikhlas keluarkan gawe itu ngene iki, hobi ngene iki. Iya, saya kan semi seller, Mas. Oh, nantinya bakal dijual lagi. Jadi alasan saya make beli ular sense. ini, alasan saya beli ular mahal ini karena memang saya mau bikin keturunannya dia. Oh, kalau Mau dibreeding bikin keturunan dia. Jadi sebenarnya reptil ini memiliki nilai investasi, Mas. Ya, setuju. Wah, Ya. pasti. Nilai investasinya juga bukan main-main. Nanti kan bisa hasil kalau punya anak Nah. atau tambah gede ukurannya. Ya, gitu. kita harus melewati beberapa fase yang sebut tadi. Yang breeding tadi susah-susahnya itu ya. Nah, Worth it gak? iya, lumayan. Jadi ada fase yang terakhir, Mas. Saya terusin tadi ya. Ya. Kawin, hamil, keluar telurnya. Telurnya itu belum tentu jadi, Mas. Belum tentu netes ya? Belum. Nah, Terus apa mati gitu? iya, mati. Selamanya Iya. jadi telur. Iya, mati di dalam telur. Itu sering banget terjadi. Itu seperti pengalaman saya yang tahun kemarin.
itu telur fertil. Telur fertil itu telur bagus, Mas. Ada 38. Sekali nelor 38. 38. Fekunditasnya 38 Iya, telur. 38. Oke. Itu sisa 2 yang hidup. Ya, Iya, Mas. mati 36. Beneran. 36 ya udah telur aja gitu. Iya, 36 mati di dalam telur. Jadi beberapa breeder di Indonesia ini ada yang pakai cara inkubasi. Jadi setelah dia bertelur itu nggak dirami induknya, diambil supaya ditaruh di inkubator, supaya induknya biar produksi lagi, biar tahun depan itu ngawin, biar kawin lagi. Kalau Jadi misalnya ngejar seperti itu. Ditaruh induknya kenapa? Nggak bisa dia punya anak lagi? Bisa, tapi kan butuh waktu yang lama lagi buat dia ngemukin badannya, mulin badannya lagi gitu. Oke. Jadi manusia kan ya kepinginnya Iya. sebenarnya nggak mikir sampai situ. Kalau saya sih 2 tahun, Mas, 2 tahun sekali baru saya kawinkan. Sekarang kawin, tahun besok libur, tahun besoknya lagi kawin. Harusnya bisa cepet ya. Harusnya seperti itu. Begitu dia telur, netes, diambil. ya titipin panti, Kebanyakan ibunya nikah kebanyakan seperti lagi, itu. Biasanya gitu bro, Iya. ya kan? Bener. Kalau biasanya kucing, ngerti nggak istilahnya di luar itu kan kita jangan beli tapi adopt. Kalau ular itu bisa gitu nggak sih? Sampai tahu nggak neng semak-semak terus ngadopsi ular, tahu nggak? Malah bunang ular, neng berusuk-berusuk, anak ular dieng. Masuk akal nggak? Oh, Kalau di itu ular? biasanya kita lakukan pada saat apa ya? Herping. Herping itu biasanya Herping itu kita gimana? rescue. Ular-ular rescue itu biasanya ya seandainya di sini, Mas. Diselamatkan, ha? Ya. Oh, ada ular di sini. Nah, kita ambil di tempat ini, habis itu kita selamatkan, kita taruh shelter, habis itu dilepasin lagi. Itu juga ada Nggak ya, dipelihara kayak buat dijual enggak? Karena nggak bisa. Kalau Atau- kecuali kalau ada yang lain ya, contohnya albino ini kan udah sifat genetik pasti dari alam, Mas. Iya. Jadi ada beberapa hewan itu memiliki genetik yang rusak ya, jadinya albino itu. Itu nanti kalau nggak kita amankan, dimakan. pasti jadi bulan-bulanan predatornya. Ya, Jadi sebaiknya dimakan kita gitu amankan, kan. kita jual, Mas. Oh gitu. Iya sih kalau di populasi alam albino itu sasaran yang mudah Sasaran yang buat predator karena dia rusak kan kromosomnya. ya, betul. Rusak di warna kulitnya jadi kelihatan cerah banget. Ya, betul. Semakin gampang terlihat predator. Betul. Kalau ular biasa kan hitam gitu sembunyi kan gampang. Benar, gitu ya. benar. Intinya gitu ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya berarti albino itu awalnya diselamatkan tujuannya ya? Ya, itu dikembangbiakan. Jadi sebelum jadi, nah ini albino, Mas. Matanya Ini merah albino, ya? tapi udah bener-bener udah ada genetik lainnya. Tapi Kecampur. albino ini sebenarnya semua ular morph itu berasal dari alam. Morph. Morph namanya. Morph. Jadi, morph itu memiliki kelebihan genetik Hmm. daripada umumnya ular. Oke. Nah, jadi habis itu dikembangbiakin sama breeder-breeder di Indonesia, disilang-silangin dengan jenis ini, akhirnya jadilah seperti ini, jadi seperti itu, seperti gitu. Oke. Kalau ini tadi Ini ball python, Mas, lupa. buah piton. Nah, saya keluarin ya. Kalau ini bukan ular asli Indonesia, Mas. Nah, Asli mana ini? ini ada dari Afrika. Afrika. Nah, jadi tapi ini bukan normalnya, ini udah morphnya, Mas. Oh malu Udah dia. hasil breeding, iya. Jadi ular ini tuh nggak seperti ular piton yang nggak bisa besar seperti ular piton lainnya, reticulatus atau Mentok berapa? 1 meter 1 meter mentok. Dari Afrika ya? dari Afrika. Samina mina. Waka waka. Malu dia ya. Oh, dia kepalanya jadi dia masuk-masuk itu, ini malu biasanya. namanya ball python itu karena itu, Mas. Setiap kali dipegang kepalanya, dia merasa terancam, dia itu selalu melingkar untuk bola. Oh, ball python. Namanya ball python. Oke. Sebenarnya aku dulu pengen banget, Mas. Kuliah perilaku hewan. Perilaku. Pengen banget. Ada sebenarnya, tapi di Indonesia kayaknya belum ada. Adanya di London sana. Pengen banget kuliah perilaku hewan karena menyenangkan. Tapi kan Mas otodidak ya. Sampai tahu perilakunya dia itu berarti keseringan sama si ular ini berarti. Iya, jalan ngobrol. Nyari-nyari sendiri. Enggak, Ngobrol, Mas. Enggak, Mas. Enggak ngobrol. Jadi kita itu pasti tahu karakter dan perilaku hewan itu dari kita itu apa ya? Saat kita megang gini, terus habis itu pokoknya banyak banget, Mas, yang kita ketahui dari ular tersebut. Ilmu apapun kita bisa tahu dari Satu individu ular gini, langsung karena sering megang jadi paham gitu ya. Tapi ini dari awal jinak toh? jinak Pernah nggak dapat ular buas? Buas apa ya? Liar. Terus Dijinakin. jadi jinak gitu. nggak bisa, Mas, mustahil kalau itu. Mustahil. Iya.
Berarti ular di alam-alam itu gak bisa ya kita pelihara gitu. Kalau dari kecil bisa. Kalau dari kecil bisa, kalau kita udah gede bentuk di alam karakternya dari itu. Tapi ada pun ular hasil breeding pun. Jadi semua itu tergantung karakter sih mas. Sama seperti manusia. Manusia itu juga ada yang temperamen, ada yang kalem. Iya, sama ular juga seperti itu mas. sendiri-sendiri juga ya? Iya, Ada pasti. psikologinya sendiri. Ada ya? bener mas. Oke, ini oke. ini ular yang bener-bener ular gila ini. Ular temperamen banget mas. Yang itu. Yang 35 juta ini? Iya, bener. Larang ngamukan deh ya? Iya bener mas. Ya Jadi mereka tuh punya karakter masing-masing. Hmm, Jinak pun dipegang gini tiba-tiba gigit. bisa. Pasti. Berarti nggak bisa ya bener-bener lulut. Oh nggak bisa jinak mas, gitu? nggak bisa. Soalnya dia ini kan taunya cuman insting berburu aja. Jadi ada hal yang sekiranya mengancam dia bakalan nggak nyaman gigit. Bakal liar lagi ya? Iya, nggak bakal Instingnya kumat, intinya Iya, gitu ya? itu namanya Relapse. Nah, penyelamatan ular tadi kan sempat ngomong penyelamatan ular. Itu Rescue. gimana caranya? Berarti pakai alat gitu? Pakai mas harus ada safety tools. Jadi beberapa safety tools itu ada yang namanya grab stick. Yang grab stick itu buat ular-ular berbisa. Terus ada juga hook. Kalau hook itu sih buat ular-ular piton. Jadi Iya, hook itu modelnya kayak pancing gitu mas. Kalau grab stick itu modelnya Nyepit kepala nyepet itu ya? kepala, itu betul. Iki kan apa sih? Di Indonesia kan masih banyak rumah atau lingkungan yang bersinggungan langsung dengan alam atau bekasnya dulu bekas rawa-rawa, bekas sawah gitu. Ono saran nggak mas? Lek misalnya omamu kelebonan ulo, itu mesti lapo. Misalnya rumah kita kemasukan ular, Oh itu pasti, nggak mungkin nggak. Hei. Di sini pun pasti ada habitat ular yang kita nggak pernah tahu karena Bocah. memang sekarang itu sawah itu udah Habis. habitat alamnya dia itu udah bener-bener nggak ada. Jadi akhirnya dia itu masuk pemukiman. Jadi antisipasinya, cuman antisipasi ini bisanya kita mas. diantisipasi. Nah antisipasinya kita itu jangan tebar garam seperti itu sebenarnya mitos. Ya itu mitos. Aduh. Uyah gerosok itu kan? Ya betul. Ya, itu ya, ya. mitos mas. Terus Itu, mas. Nah yang benar itu harusnya? kapur barus mas. kapur barus. Ya, jadi kita itu harus bunuh mangsanya dia dulu. Kita usir mangsanya dia dulu. Karena ular datang ke tempat kita, ke lingkungan kita itu cuma cari makan, bukan yang lain. Bukan mau neror kita, gigit kita atau apa. Dikirimi mana? Oh bisa. Ada. Saya pernah mas gitu mas dulu mas. Oh, dikirimi. Keceplosan ya mas. Nggak Enggak. apa-apa, ngomong aja mas. Enggak mas. Ono nggak dikirimi? Dikirim iya, saya pernah gituin dulu. Jadi ada beberapa ular, orang bukan ular ya, orang yang nggak suka sama saya masuk. Rumah saya dimasukin ular mas. Oh, malah dikoleksi yo. Iya iyalah. Dia kan nggak pikir mas. Yang dikirim seller. Aduh, ya benar, Mas. Allah, ya Allah. Berarti kalau misalnya sudah kemasukan, itu kan preventif tuh. Nah, misalnya udah kemasukan, piye? Enggak dia pasti keluar kok. Oh, keluar sendiri? Dia pasti keluar. Jadi reptil itu ada beberapa yang teritori juga. Berarti nggak sampai dia ngeleng di rumah nggak bakal. Enggak bakalan. Iso nggak digawe bayar kos ngono nggak iso? Bayar kos apa, mas? Nah, misalnya lu bawa terus ditagih uang kos nggak bisa? Bisa. Bisa ya? Nggak bisa. Oh, mantap, lumayan, masuk akal. Nek ular berbisa, Mas. Nah, itu ular berbisa itu ya nggak tahu mas. Kalau itu kita tunggu takdir aja mas. Kalau gigit berarti apes, kalau enggak ya. Tapi kebanyakan enggak sih mas. Jadi ular-ular itu nggak bakalan nyerang kita. Kalau kita itu nggak ngapa-ngapain mereka, nggak ganggu mereka. Nek misalnya apa-apa sih kita lewat kaki kita jelek terus nangis sono. Oh itu saya pernah ngalamin seperti itu waktu hairping. Hairping. Jadi saya bikin konten. Iya, bikin konten. Apa kontennya langsung promo di sini itu ya boleh. Di Wikipedia mas kalau saya mas. Di Wikipedia langsung. Bikin konten, terus habis itu saya nginjak ular. Tapi kalau ular itu benar-benar ngerasa terancam, dia pasti gigit. Kalau seandainya cuman keinjak atau apa, dia pasti tahu kok, mas. Aku apa ya? Dia itu punya insting. Kalau aku itu nggak bakalan ngapa-ngapain dia. Oke, berarti dia harus merasa ya. Udah merasa. Tapi kalau kita benar-benar mau tangkap apa-apa, wah dia itu pasti nyerang mas. Kalau kita ada niat mau berburu ngambil gitu baru dia siap-siap gitu. Ya, Kobra iso ngatasi mas? bisa. Ular paling berbisa sih tahu dicekel apa mas? Banyak sih mas. Kemarin ini saya juga baru. Mamba? Nggak pernah. Black Mamba belum pernah. Oke. Nggak pernah datengin itu mas. Soalnya bahaya sih mas di lingkungan saya mas. Takutnya kalau ada yang lepas gitu. Karena ular ini kita nggak tahu. Yo mas ya Allah apa ya cok sampai ucul mas masa aku mas masa ngenteni Black Mamba nek kobra di Jarno rek. Iya sih. Ono arek Tapi cilik kalau nang kampungnya biru. Kobra itu banyak banget mas. Banyak banget. Akeh arek cilik biru nang kampungnya Oh sampe. enggak mas, maksudnya kobra. Oh, astagfirullahalazim. Tapi
Nang sekitar rumah Mas Diki agak cilik biru ngene. Kobra liwat. Banyak kobra di sekitar kita memang ya. Banyak banget. Di sawah, Banyak banget. gitu ya, di hutan. Banyak banget. Kalau di hutan nggak ada ya Mas. Banyak kobra itu di sawah. Yang Sawah. ada di hutan itu king cobra. Tak pikir luwe ternyata sing luwe gede mana. King cobra kan yang makan kok ular kan? Ya betul. Garaganya Panji. Nah, Garaganya itu king cobra. Itu king cobra Mas. Nemu di hutan itu. Ya. Itu gede banget. Berarti lek kayak masyarakat sipil apa ki cara ngatasi ular berbisa gak iso? Harus telepon Nggak bisa lah, lihat dulu Mas. Jadi sebenarnya dia itu diusir aja bisa hilang, bisa pergi sendiri kok. Tapi ya gitu masih di lingkungan itu aja. Jadi paling aman ya hubungin pemadam PMK atau komunitas-komunitas reptil terdekat. berarti jangan ditangani sendiri. Iya, nggak bisa. Jadi masyarakat nggak boleh pakai tangan kosong, harus pakai alat. Iya Mas, soalnya kita itu nggak pernah tahu itu ular berbisa atau enggak. Saya pun yang udah bener-bener lama berkecimpung di dunia reptil, saya tuh nggak tahu detail mana ular berbisa mana enggak, karena itu nggak bisa dibedain. Ilmu kita terbatas Mas. Jadi yang kita tahu ya yang itu. Gitu loh Mas. Tapi aku dulu pernah diajari waktu kuliah, ini basic aja sih. Mungkin detailnya juga benar kata Mas Dika tadi. Banyak spesies ular itu sing nggak kelihatan. Bener. Mana berbisa mana enggak. Contohnya iki misalnya nggak ngerti. Berbisa apa enggak kan kita nggak ngerti. Wah itu berbisa Mas. Berbisa ini ya? Banget. Boleh kawati iki mulai karat-karatan Tapi berbisa. ini bisanya itu bukan bisa apa ya? Wah, hemotoksin atau yang lain. Tetanus kalau ini. Tetanus, benar. Lebih ke bakteri ya. Iya, Ini, tetanus. ya, wah, ini lumayan ini. Ya, Mas. Ini ular dilindungi masih Indonesia Mas. Ini Dilindungi namanya ya? Molurus ya benar. Iya, iya. Nah, tapi yang kesananya saya baru tahu. Ini yang melindungi bukan BKSDA, ini Ini BKSDA. KPAI yang melindungi Mas. sebelah BKSDA, sebelah KPAI Mas. Iya. Komunitas perempuan dan anak ya. Nah, ini yang melindungi. Sebelah Ini. KPAI, sebelah BKSDA. Makin langka ini ya. Makin langka Mas. Gokil. Tapi ilmu aja buat teman-teman dikit dari kuliahku dulu, kalau ular berbisa itu kepalanya segitiga, kalau melilit atau nggak berbisa itu kepalanya kotak. Kecenderungannya gitu. Jadi berbisa kecenderungannya kepalanya runcing. Tapi kan banyak nih spesies yang kita nggak ketahui di luar sana. Betul. Jadi tetap benar kata Mas E, mending kalian kalau misalnya ada ular di rumah, ojo diuncali uyah. Uloe gak wedi malah asin. Panggil pemadam ya. Panggil PMK atau komunitas-komunitas reptil terdekat. Komunitas reptil bisa ya berarti ya? Oh, Nanti ini juga insight baru nih buat masyarakat yang misalnya omae kelebonan ulo ya. Ya. Tapi ini ulo temenan yo, nek kon ngimpi ulo 32. malah togel. Thank you Mas Dika. Mas oke siap. Ini ada namanya nggak? Saya bingung Mas. Thank you guys. Semoga infonya bermanfaat. Ilmunya ini nggak ada di perkuliahan. Betul. Nggak ada di sekolah, nggak ada di SD, SMP, SMA nggak ada. Dari Mas Dika, semoga membantu ya. Jangan lupa saksikan terus episode Keminter berikutnya. Pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bye bye.